Siapa sebenarnya yang membunuh Utsman? Pertanyaan ini sejak dulu telah menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan, bahkan menyulut terjadinya perperangan di kalangan umat Islam. Masalah ini tentu tidak akan mudah dipecahkan begitu saja. Sejauh ini memang sangat sulit atau tidak memungkinkan untuk menunjuk satu orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman. Walaupun begitu, kami akan mencoba mengurai benang kusut dan menunjukkan bahwa salah satu pembunuh Utsman, yaitu salah satu dari mereka yang mengepung Utsman dan menerobos rumah Utsman, adalah seorang sahabat Nabi. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah berkata, dalam bab peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Aun bahwa Kinanah bin Bishr memukul rusuk dan ubun-ubun Utsman dengan besi sehingga beliau tersungkur di sebelahnya. Lalu Saudan bin Humran al-Muradi memukul lagi hingga beliau terbunuh. Kemudian Amr bin Hamik melompat ke dada Utsman, dan pada saat itu beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Lalu ia menikam Utsman dengan 9 tikaman seraya berkata, "Adapun 3 tikaman karena Allah dan 6 tikaman karena dendam di dalam dadaku." Dari penjelasan Ibnu Katsir ini dapat diketahui bahwa salah satu dari pembunuh Utsman adalah Amr bin Hamik, di mana mengenai dia Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah berkata, Amr bin Hamik bin Kahin al-Khuzai memeluk Islam sebelum Fathul Makkah dan peristiwa hijrah, dan ada pula yang mengatakan kalau ia memeluk Islam pada Haji Wada. Diceritakan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah berdoa untuknya, semoga Allah memberimu usia yang baik. Ia hidup sampai berumur 80 tahun dan tidak ada sehelai pun uban di janggutnya. Ia adalah salah satu dari 4 orang yang menerobos rumah Utsman. Jika melihat sekilas apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, ternyata Amr bin Hamik adalah salah seorang yang masuk menerobos rumah Utsman ketika terjadi pengepungan terhadap Utsman. Secara tersirat, Amr dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah seorang sahabat Nabi. Berikut penjelasan yang lebih tegas bahwa Amr bin Hamik adalah seorang sahabat. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah seorang dari mereka yang mengepung Utsman dan menerobos rumah Utsman serta diriwayatkan ikut serta dalam membunuh Utsman adalah seorang sahabat Nabi, yaitu Amr bin Hamik al-Khuzai. Pada tahun 33 Hijriyah, sebagian penduduk Kufah yang tersohor adalah Al-Ashtar an-Nakhai, Kumail bin Ziyad, Amr bin Hamik al-Khuzai, dan Shoshoah bin Sauhan berbicara di hadapan Al-Qurra, golongan kedua, dan pemuka masyarakat dengan pembicaraan yang sangat jelek dan keji yang berisikan celaan terhadap Utsman serta celaan terhadap kebijakan dan sistem pemerintahan yang dijalankannya. Mereka pun mencela gubernur Kufah dengan anggapan bahwa tindakan tersebut adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena inilah mereka diusir oleh Utsman ke Syam. Di Syam inilah mereka menulis surat kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka, baik yang berada di Bashrah, Mesir maupun Kufah. Selanjutnya, beginilah perjalanan lengkap Amr bin Hamik, sahabat setia Nabi Muhammad. Di sebuah perkampungan suku Khuza'ah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi bagian dari sejarah besar Islam. Bayi itu diberi nama Amr bin Hamik. Sejak kecil, Amr tumbuh di tengah kehidupan suku yang keras, di mana keberanian dan kesetiaan adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Amr mewarisi sifat-sifat ini menjadi seorang pemuda yang tangguh, berani, dan setia pada prinsip hidupnya. Pada tahun ke-6 Hijriah, takdir membawa Amr bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam sebuah kesempatan, ia mendengar dakwah Rasulullah tentang keesaan Allah dan ajakan menuju kehidupan yang lebih baik. Hati Amr tergerak dan tanpa ragu, ia memeluk Islam. Sejak saat itu, hidup Amr berubah. Ia menjadi salah satu sahabat yang setia, mengikuti Rasulullah dalam berbagai peperangan, termasuk Perang Khaybar. Ia dikenal sebagai seorang prajurit yang gagah berani, yang rela mengorbankan apapun demi membela agama dan Rasulnya. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam memasuki masa kepemimpinan yang dipenuhi dengan ujian. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Amr bin Hamik menyaksikan bagaimana kebijakan Utsman seringkali mendapat protes dari berbagai pihak. Tuduhan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan membuat Utsman menjadi sasaran kritik. Amr
yang memiliki jiwa keadilan tidak tinggal diam. Ia ikut serta dalam oposisi yang menuntut perubahan dari sang khalifah. Ketika konflik mencapai puncaknya, Amr bin Hamik terlibat dalam peristiwa tragis pembunuhan Utsman bin Affan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Amr adalah salah satu dari mereka yang menyerbu rumah Utsman dan terlibat dalam pembunuhan tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik dalam hidup Amr yang kemudian dicatat sebagai salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Utsman, Amr bin Hamik memberikan dukungannya kepada Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat yang dihadapkan pada situasi politik yang sangat sulit. Amr berdiri di sisi Ali dalam setiap pertempuran besar, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin, di mana ia bertempur melawan pasukan Muawiyah yang menolak kekhalifahan Ali. Kesetiaan Amr kepada Ali tidak pernah pudar, bahkan ketika kekhalifahan Ali berada di ambang kehancuran. Setelah Ali bin Abi Thalib gugur, Muawiyah bin Abu Sufyan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Amr bin Hamik yang sejak awal menentang Muawiyah tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Ia menjadi salah satu dari sedikit sahabat yang terus melawan pemerintahan baru Bani Umayyah. Karena perannya dalam pemberontakan, Amr menjadi buronan yang dicari-cari oleh pasukan Muawiyah. Dalam sebuah pengejaran, Amr bin Hamik tertangkap di sebuah tempat persembunyian. Muawiyah yang ingin memberikan contoh kepada para pemberontak lainnya memerintahkan eksekusi yang sangat kejam. Amr bin Hamik dibunuh dan kepalanya dipenggal, menjadi orang pertama dalam sejarah Islam yang mengalami perlakuan seperti itu. Kepalanya dikirimkan ke Muawiyah sebagai simbol kemenangan atas para musuh politiknya. Amr bin Hamik al-Khuzai adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena kesetiaannya dan peran pentingnya dalam beberapa peristiwa sejarah Islam, terutama yang terkait dengan konflik politik pada masa awal Islam. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Amr bin Hamik. Pertama, kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Amr bin Hamik al-Khuzai dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling setia kepada Nabi Muhammad. Sebelum memeluk Islam, Amr adalah seorang pemuda pemberani dari suku Khuza'ah yang dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya. Ketika Islam mulai tersebar di Jazirah Arab, Amr tertarik untuk mendengar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Amr berjumpa dengan Nabi Muhammad dan sejak saat itu hidupnya berubah selamanya. Saat pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad, Amr merasakan ketenangan yang luar biasa. Di hadapan Nabi, ia mendengar langsung tentang Islam, agama yang menyerukan kedamaian, keadilan, dan persaudaraan. Dalam hati Amr ada keyakinan kuat bahwa ia telah menemukan kebenaran. Tanpa ragu, Amr mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, memeluk Islam, dan bersumpah untuk selalu setia kepada Nabi dan agama yang baru dipeluknya. Kesetiaan Amr kepada Nabi tidak hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi juga dibuktikan dalam tindakan. Ketika panggilan jihad berkumandang, Amr selalu berada di barisan depan. Salah satu peperangan besar yang diikuti Amr adalah Perang Khaybar. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berhadapan dengan suku Yahudi yang kuat di benteng Khaybar. Amr bertempur dengan gagah berani, mempertaruhkan nyawanya untuk membela Rasulullah dan agama yang diyakininya. Keberanian Amr di medan perang menunjukkan betapa dalam kesetiaannya kepada Nabi, rela mengorbankan apapun demi kemenangan Islam. Selama berada di sisi Nabi, Amr dikenal sebagai sahabat yang selalu siap siaga, menjadi pelindung bagi Rasulullah di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaannya bukan hanya terlihat di medan pertempuran, tetapi juga dalam momen-momen penting lainnya, seperti saat Rasulullah membutuhkan dukungan moral dari para sahabatnya. Amr selalu ada, memberikan semangat dan dukungan dengan sepenuh hati. Selain keberanian di medan perang, Amr juga seringkali menjadi saksi atas mukjizat yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Setiap kali melihat keajaiban itu, kesetiaannya semakin kokoh.
dan ia semakin mantap dalam keyakinannya bahwa Islam adalah jalan hidup yang benar. Saat Rasulullah wafat, Amr bin Hamik merasakan kesedihan yang mendalam. Kehilangan sosok pemimpin, guru, dan sahabat yang begitu dicintainya adalah pukulan berat bagi Amr. Namun, ia tetap berpegang teguh pada ajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Nabi. Kesetiaan Amr kepada Rasulullah tidak berakhir meski sang Nabi telah tiada. Amr terus berjuang untuk menegakkan ajaran Islam, mengikuti jejak para sahabat lainnya dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di masa-masa berikutnya. Amr bin Hamik al-Khuzai dikenang sebagai salah satu sahabat yang membuktikan kesetiaannya kepada Rasulullah dengan tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Ia adalah gambaran seorang muslim yang setia, berani, dan selalu teguh pada prinsip yang diyakininya. Perjalanan hidupnya menjadi teladan bagi generasi setelahnya tentang arti sejati dari kesetiaan dan pengorbanan. Kisah hidup Amr mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Nabi Muhammad adalah bentuk pengabdian yang paling mulia, yang tidak pernah lekang oleh waktu atau keadaan. Hingga akhir hayatnya, Amr bin Hamik tetap dikenal sebagai sahabat yang setia, seorang pejuang yang mengabdikan hidupnya demi membela kebenaran dan agama yang dicintainya. Kedua, pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Amr bin Hamik al-Khuzai adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena keberaniannya. Namun, dalam perjalanan sejarah Islam yang penuh dengan pergolakan politik, namanya juga tercatat dalam salah satu peristiwa paling kontroversial, yaitu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa ini bukan hanya mengubah jalan hidup Amr, tetapi juga menjadi titik penting yang memicu konflik besar dalam sejarah Islam. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun setelah menggantikan Umar bin Khattab. Pada masa awal pemerintahannya, Utsman dianggap sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun, memasuki tahun-tahun akhir kepemimpinannya, muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama dari mereka yang merasa bahwa Utsman telah melakukan nepotisme dan memprioritaskan kerabatnya dalam posisi-posisi penting. Kebijakan ini menimbulkan kemarahan dan pemberontakan di berbagai wilayah. Kelompok-kelompok oposisi yang datang dari Mesir, Kufah, dan Basra berkumpul di Madinah untuk menuntut perubahan. Di tengah situasi yang semakin memanas, Amr bin Hamik termasuk di antara mereka yang merasa bahwa Utsman telah menyalahgunakan kekuasaan. Rasa kecewa yang mendalam terhadap kepemimpinan Utsman mendorong Amr dan beberapa sahabat lainnya untuk mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Amr bin Hamik bergabung dengan para pemberontak yang mengepung rumah Utsman di Madinah. Utsman yang sudah tua dan lemah mencoba untuk meredakan situasi dengan berdialog, namun para pemberontak tidak menghiraukannya. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa hari, menyebabkan ketegangan yang sangat tinggi di kota Madinah. Pada hari yang menentukan, para pemberontak berhasil menyerbu masuk ke dalam rumah Utsman. Menurut beberapa riwayat, Amr bin Hamik adalah salah satu dari mereka yang pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut. Dalam kondisi yang kacau, Utsman yang sedang membaca Al-Quran diserang secara brutal. Amr bin Hamik dikabarkan ikut serta dalam penyerangan ini. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Amr yang pertama kali melayangkan pukulan kepada Utsman. Pembunuhan Utsman menjadi titik balik yang memicu konflik berkepanjangan di dunia Islam. Peristiwa ini bukan hanya menandai akhir dari kekhalifahan Utsman, tetapi juga menjadi awal dari perpecahan besar antara kaum muslimin yang kemudian dikenal sebagai fitnah, perselisihan pertama. Kematian Utsman memicu pertikaian antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang berujung pada perang saudara yang berkepanjangan. Setelah peristiwa pembunuhan ini, Amr bin Hamik menjadi salah satu tokoh yang diburu oleh pemerintahan berikutnya, terutama setelah Muawiyah mengambil alih kekuasaan. Amr harus hidup dalam pelarian,
berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan. Ketiga, dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah peristiwa tragis pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam berada di tengah krisis kepemimpinan yang sangat berat. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat. Namun, masa pemerintahan Ali tidaklah mudah. Ia harus menghadapi perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam, terutama dari mereka yang menuntut balas atas kematian Utsman. Di tengah situasi ini, Amr bin Hamik al-Khuzai muncul sebagai salah satu pendukung setia Ali yang berdiri teguh mendukungnya meski dalam kondisi yang penuh tantangan. Setelah pembunuhan Utsman, Amr bin Hamik memutuskan untuk memberikan dukungannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ia melihat Ali sebagai sosok pemimpin yang adil, bijaksana, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ali dikenal sebagai orang yang memiliki integritas tinggi, dan Amr percaya bahwa Ali adalah pemimpin yang bisa membawa umat kembali ke jalan yang benar setelah masa-masa penuh kekacauan. Kesetiaan Amr kepada Ali tidak hanya dinyatakan dalam kata-kata, tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan nyata. Ia berdiri bersama Ali di tengah berbagai pertempuran besar yang menandai masa pemerintahan Ali. Dukungan Amr kepada Ali menjadi bukti bahwa ia berkomitmen penuh pada jalan yang diyakininya benar, bahkan jika itu berarti harus menghadapi bahaya besar. Salah satu momen penting yang menunjukkan dukungan Amr bin Hamik kepada Ali adalah saat Perang Jamal. Perang ini terjadi akibat perselisihan antara Ali dan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, Thalha, dan Zubair yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Amr berada di pihak Ali, berjuang di medan perang dengan penuh keberanian. Ia menyaksikan langsung bagaimana Ali berusaha untuk meredakan konflik dan menghindari pertumpahan darah di antara sesama muslim, meski pada akhirnya pertempuran tidak terhindarkan. Setelah Perang Jamal, Amr kembali berdiri di sisi Ali dalam Perang Siffin yang terjadi antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang menolak mengakui kepemimpinan Ali. Pertempuran ini menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah Islam, berlangsung selama berbulan-bulan dan menewaskan ribuan jiwa. Dalam pertempuran ini, Amr bin Hamik berjuang bersama pasukan Ali, menunjukkan kesetiaan dan keberanian yang luar biasa. Selain itu, Amr juga mendukung Ali dalam Perang Nahrawan, di mana Ali harus menghadapi kelompok Khawarij, yaitu faksi yang memberontak dan menentang Ali setelah Perang Siffin. Amr bin Hamik tetap setia berada di sisi Ali, membuktikan bahwa ia bukan sekadar pendukung di masa tenang, tetapi juga seorang sahabat sejati yang siap menghadapi segala risiko demi pemimpinnya. Keempat, pemberontakan terhadap Muawiyah. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, dunia Islam berada di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Pemerintahan Muawiyah menjadi simbol dimulainya era baru dalam sejarah Islam yang diwarnai oleh politik dinasti dan kekuasaan yang terpusat pada keluarga Bani Umayyah. Namun, tidak semua sahabat Nabi menerima kekuasaan Muawiyah dengan mudah. Salah satu yang paling vokal dalam penentangannya adalah Amr bin Hamik al-Khuzai. Amr bin Hamik telah menjadi pendukung setia Ali bin Abi Thalib selama masa-masa sulit dan peperangan. Setelah Ali gugur, ia melihat Muawiyah sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kerusakan persatuan umat Islam, serta sebagai pemimpin yang mempergunakan agama untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Bagi Amr, pemerintahan Muawiyah adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat terdahulu. Ketika Muawiyah naik takhta, ia memulai kampanye besar untuk menyingkirkan para pendukung Ali, terutama mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Amr bin Hamik dengan latar belakangnya yang vokal dan aktif dalam oposisi segera menjadi salah satu target utama.
Amr tidak tinggal diam. Ia menolak tunduk kepada kekuasaan Muawiyah dan bertekad melawan pemerintahan yang dianggapnya zalim. Amr bin Hamik mulai melakukan pemberontakan terbuka terhadap Muawiyah. Ia bergerak secara sembunyi-sembunyi, mengorganisir kelompok-kelompok perlawanan yang terdiri dari para pendukung Ali dan kaum yang tidak puas dengan kebijakan Muawiyah. Amr memanfaatkan jaringan sahabat dan simpatisannya untuk menyebarkan pesan perlawanan dan menggalang kekuatan. Perlawanan Amr tidak hanya berupa peperangan fisik, tetapi juga perlawanan politik dan ideologis. Ia secara terang-terangan menentang kebijakan Muawiyah, mengkritik ketidakadilan, dan menyerukan agar umat Islam kembali kepada nilai-nilai Islam yang sejati. Amr berusaha mengobarkan semangat perjuangan di kalangan rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan Muawiyah. Ketika perlawanan Amr semakin besar, Muawiyah mengerahkan pasukannya untuk menumpas pemberontakan ini. Amr bin Hamik menjadi buronan, hidup dalam pelarian dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Meski hidup dalam kondisi sulit, Amr tidak pernah menyerah pada tekanan. Ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya, menghindari kompromi dengan pemerintahan yang dianggapnya tidak sah. Namun, pelarian Amr tidak berlangsung lama. Muawiyah yang merasa terancam oleh gerakan perlawanan ini mengerahkan semua kekuatannya untuk menangkap Amr. Dalam sebuah pengejaran yang sengit, Amr akhirnya tertangkap di sebuah gua di daerah Mosul, sekarang Irak. Penangkapan ini menandai akhir dari perjuangan seorang sahabat yang gigih melawan tirani. Kelima, penangkapan dan kematian. Amr bin Hamik al-Khuzai adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena keberaniannya dalam mendukung Ali bin Abi Thalib dan menentang kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah kematian Ali, Amr terus melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, terutama karena ia menilai pemerintahan Muawiyah penuh dengan ketidakadilan. Namun, perlawanan dan perjuangan Amr berakhir dengan nasib tragis yang mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu sahabat yang mengalami kematian yang kejam. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah mengambil alih kekuasaan dan mengukuhkan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah. Di bawah kekuasaan baru ini, Muawiyah berusaha menyingkirkan para pendukung setia Ali, termasuk Amr bin Hamik, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling keras menentang Muawiyah. Amr tidak pernah mengakui kepemimpinan Muawiyah dan tetap berjuang di balik bayang-bayang mengorganisir perlawanan terhadap penguasa baru ini. Muawiyah menganggap Amr sebagai ancaman besar dan mengerahkan pasukannya untuk memburu Amr. Dalam masa pelariannya, Amr hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari deteksi pasukan Muawiyah. Namun, ia tetap melanjutkan perjuangannya, menyebarkan semangat perlawanan, dan mencari dukungan dari para simpatisan Ali yang masih setia. Setelah berbulan-bulan hidup dalam pelarian, Amr bin Hamik akhirnya tertangkap di sebuah gua di daerah Mosul, Irak. Pasukan Muawiyah yang terus mengejarnya akhirnya berhasil menemukan persembunyiannya. Penangkapan Amr bukan hanya sebuah keberhasilan militer bagi Muawiyah, tetapi juga sebuah pesan politik bahwa siapapun yang melawan pemerintahan Bani Umayyah akan menghadapi hukuman yang berat. Saat ditangkap, Amr diperlakukan dengan sangat kejam. Ia tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau diadili secara adil. Bagi Muawiyah, Amr adalah musuh yang harus disingkirkan tanpa pandang bulu. Setelah penangkapan, Amr bin Hamik dieksekusi secara brutal. Kepalanya dipenggal dan dijadikan sebagai simbol kekuasaan Muawiyah. Kepala Amr dikirim ke Damaskus, tempat Muawiyah berkuasa, sebagai bentuk peringatan kepada semua orang yang berani menentang pemerintahan Bani Umayyah. Peristiwa ini menjadi salah satu tindakan paling kejam yang dilakukan pada masa itu dan mencatatkan Amr bin Hamik sebagai sahabat pertama yang diperlakukan dengan cara demikian.
Kematian Amr bin Hamik mencerminkan betapa kerasnya konflik politik pada masa awal Islam. Bagi Muawiyah, pengiriman kepala Amr adalah cara untuk menunjukkan dominasi dan menakut-nakuti musuh-musuhnya. Namun, bagi banyak pendukung Ali, kematian Amr menjadi simbol perlawanan yang tidak pernah padam. Amr dianggap sebagai martir yang berani mempertahankan prinsipnya hingga akhir, meski harus menghadapi kematian yang kejam. Warisan Amr bin Hamik tetap hidup dalam ingatan banyak orang sebagai simbol keberanian, keteguhan hati, dan penolakan terhadap ketidakadilan. Ia adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu berakhir dengan kemenangan, tetapi tetap memiliki nilai besar dalam membela kebenaran. Hingga hari ini, Amr bin Hamik dikenang sebagai sosok yang berjuang hingga akhir melawan pemerintahan yang dianggapnya tidak adil, dan keberaniannya tetap menjadi inspirasi bagi mereka yang menolak tunduk pada kekuasaan yang zalim. Amr bin Hamik al-Khuzai menjadi tokoh penting yang menunjukkan kompleksitas politik dan konflik pada masa-masa awal sejarah Islam, khususnya pada periode pergantian kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kisah Amr bin Hamik al-Khuzai adalah sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad, Amr dikenal karena dedikasinya dalam membela kebenaran dan menolak ketidakadilan, meski harus menghadapi bahaya besar dan akhir yang tragis. Dari perjalanan hidupnya, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Amr bin Hamik mengajarkan kita pentingnya keberanian untuk tetap berdiri teguh pada prinsip, meskipun situasi menantang. Di masa di mana kekuasaan bisa mudah menyimpang, Amr menunjukkan bahwa seorang muslim sejati harus berani menentang ketidakadilan dan tidak ragu untuk mempertahankan kebenaran, walaupun berisiko tinggi. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah goyah dalam keyakinan, serta selalu membela yang benar, meski terkadang harus berhadapan dengan konsekuensi yang berat. Kesetiaan Amr kepada Ali bin Abi Thalib dan prinsip-prinsip Islam menjadi teladan penting tentang arti kesetiaan yang sesungguhnya. Dalam hidupnya, Amr tetap setia mendukung Ali, bahkan saat masa-masa sulit dan penuh konflik. Dari sini, kita belajar bahwa kesetiaan bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama ketika menghadapi situasi yang menuntut pengorbanan besar. Kesetiaan Amr mengajarkan bahwa dalam hubungan apapun, baik dengan keluarga, teman, atau keyakinan, penting untuk tetap setia dan tidak mudah menyerah. Salah satu pelajaran utama dari kisah Amr bin Hamik adalah pentingnya melawan ketidakadilan, apapun bentuknya. Amr tidak pernah mundur dalam menghadapi pemerintahan Muawiyah yang ia anggap tidak adil. Meski hidupnya berakhir tragis, keberanian Amr dalam melawan tirani menunjukkan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan adalah bagian dari tanggung jawab moral setiap individu. Pelajaran ini relevan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita seringkali dihadapkan pada ketidakadilan, baik di lingkungan kerja, sosial, maupun pemerintahan. Amr bin Hamik adalah contoh teladan tentang pengorbanan demi kebenaran. Ia rela mengorbankan kenyamanan, keselamatan, bahkan nyawanya, demi mempertahankan apa yang diyakininya benar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kebenaran dan keadilan seringkali memerlukan pengorbanan. Pengorbanan Amr mengajarkan bahwa dalam hidup, terkadang kita harus berani melepaskan hal-hal berharga demi mencapai tujuan yang lebih besar dan mulia. Kisah Amr juga mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi risiko dalam mempertahankan nilai-nilai yang diyakini. Meski sadar akan ancaman yang dihadapi, Amr tetap teguh dalam perjuangannya. Hal ini memberi kita inspirasi untuk berani mengambil langkah berisiko demi tujuan yang lebih baik, tanpa terlalu terfokus pada ketakutan akan kegagalan atau ancaman.
Keberanian Amr menjadi motivasi bagi kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan, meski tampaknya sulit atau bahkan berbahaya. Mengambil pelajaran dari kisah Amr bin Hamik adalah tentang memahami bahwa hidup penuh dengan ujian dan pilihan yang menuntut keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Kisahnya bukan hanya tentang perlawanan terhadap penguasa, tetapi juga tentang perjuangan pribadi untuk selalu berada di jalur kebenaran. Di dunia yang seringkali diwarnai dengan ketidakadilan, kita dapat menjadikan kisah Amr sebagai panduan untuk berani, setia, dan berkorban demi nilai-nilai yang kita yakini benar. Amr bin Hamik mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan memiliki makna, dan setiap pengorbanan untuk kebenaran akan selalu menjadi bagian penting dari sejarah yang patut kita pelajari dan teladani.